Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki pelajaran kedua, yaitu beriman kepada Allah dan kitabnya. Tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah sang pencipta alam juga menciptakan kitab suci sebagai pedoman umat manusia? Untuk dapat menjawab itu semua, yuk kita simak penjelasannya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui ayat-ayat kauniyah atau tanda-tanda keagungan Allah pada alam semesta atau seluruh makhluknya. Yang kedua, melalui nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. Dan yang ketiga adalah melalui ayat-ayat syar'iyah atau qauliyah, yaitu tanda-tanda keagungan Allah pada syariat atau kitab suci. Yang pertama, kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta. Coba lihatlah saat matahari yang terbit di pagi hari. Lihat juga pemandangan alam di sekitarmu. Ada gunung, pohon-pohon yang menjulang, laut yang penuh dengan ikan, juga suara burung-burung berkicau. Itu semua adalah ciptaan Allah. Keindahan alam semesta beserta isinya menunjukkan kemahakuasaan Allah. Alam semesta sangatlah teratur. Antara planet satu dengan yang lain tidak bertabrakan. Bagaimana mungkin dunia dan alam semesta bergerak sedemikian teratur jika tidak ada yang menciptakan dan mengatur? Adanya alam semesta dan semua isinya merupakan bukti bahwa Allah itu ada dan Allah adalah Tuhan kita semua. Yang kedua, kita dapat mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah yang berjumlah 99. Dalam materi kali ini, yang akan kita bahas hanya 4 nama baik Allah. Yang pertama, Al-Mumit. Yang kedua, Al-Hayyu. Yang ketiga, Al-Qayyum. Dan yang keempat adalah Al-Ahad. Yang pertama, Al-Mumit. Al-Mumit artinya maha mematikan. Setiap makhluk yang bernyawa, termasuk manusia, pasti mati. Jika waktu yang ditentukan telah tiba, manusia tidak bisa menghindari kematian. Hidup dan mati adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberi kesempatan hidup, kita harus memanfaatkan kehidupan itu untuk beribadah, beramal soleh, serta mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Bagi orang yang beriman, kematian itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, karena hal tersebut sudah menjadi ketetapannya. Yang kedua, Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya maha hidup. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup dan yang memberi hidup atau nyawa kepada makhluknya. Jadi, sebagai makhluk, kita harus mensyukuri kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Cara meneladani Al-Hayyu adalah dengan beribadah kepada Allah, memelihara kehidupan, dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak membutuhkan siapapun dalam menciptakan dan mengatur makhluknya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia agar tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum
adalah dengan cara berperilaku mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Misalnya, merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, dan lain sebagainya. Asmaul Husna selanjutnya adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya Maha Esa. Allah adalah Zat yang Maha Esa, satu-satunya yang menciptakan, mengatur, menguasai, dan memelihara seluruh alam ini. Nah, sekarang kita tahu siapakah Zat yang Maha Esa itu, yaitu Allah. Allah itu Al-Ahad, Maha Esa atau Maha Tunggal. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah. Oleh karena itu, kita harus beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh menghambakan diri atau menyembah kepada selain Allah. Tidak boleh meyakini kebenaran ramalan-ramalan nasib dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita mengenal Allah yang ketiga yaitu melalui kitab suci. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab suci yang Allah turunkan tersebut memiliki kesamaan dalam mengenalkan Allah, yaitu sebagai Tuhan yang wajib disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Coba perhatikan surah Al-An'am ayat 102, yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka, sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Anak-anak, di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tiada Tuhan selain Dia atau Allah. Seperti lafaz La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat tersebut merupakan kalimat tauhid. Oleh karena itu, kita harus senantiasa beriman kepada Allah. Hanya kepada Allah. Demikian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.